Jadi kayak untuk ini bisa klop dan pantas, kayaknya butuh tidak hanya sekedar seorang duda anak 3 dan seorang banker juga seorang musisi, tapi butuh satu yang lebih Ashraf Sinclair. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama saya adalah sahabat saya dari Was-Was. Pastikan kalian menonton dan mensubscribe channelnya untuk segala hal yang berhubungan dengan selebriti, gosip, dan juga dunia paranormal. Kita akan ngobrol sesuatu yang sedang diperbincangkan, yaitu sosok yang dianggap siap menggantikan mendiang Ashraf Sinclair. Betulkah Bunga Citra Lestari akan melabuhkan hatinya kepada sang banker ini? Kita akan coba lihat, dan kali ini menarik karena saya tidak akan menggunakan kartu tarot saya, tapi menggunakan daun-daun teh ini. Sebelum saya mulai, saya akan tuangkan ini ke dalam sini. Kemudian sama seperti orang-orang kalau membuat teh, saya sampai warnanya agak coklat sedikit saja. Nah, ini terlihat mulai berubah warna. Biasanya akan terasa dari aromanya, mulai tercium. Saya akan minum sedikit. Lalu kemudian akan tutupkan ini, gini. Akan saya buang airnya. Pastikan diputar. Biasanya perlu diputar 3 kali, tetapi ini sesuai kebutuhan. Apakah nanti semua misteri yang menyelimuti sosok yang diduga adalah kekasih dari Bunga Citra Lestari ini akan bisa kita ungkap kebenaran atau masa depannya? Daun tehnya ini otomatis akan mengumpul di satu tempat. Tempatnya pun ini berbeda-beda, tapi kita akan lihat sebentar lagi. Nah, ini cara membacanya adalah dengan melihat daun tehnya ini ada di mana, dia menimpa simbol yang apa, dan kira-kira apakah simbol itu pertanda tentang sebuah peringatan ataukah sebuah saran, dorongan. Nah, kita akan artikan satu demi satu sesuai dengan pertanyaan dari kalian semua, sang penanya. Silahkan, apa yang mau ditanyakan? Jadi gimana nih, apakah benar sosok Tiko Aryawardana ini memang bisa menjadi pengganti seorang Ashraf Sinclair? Itu harusnya bukan pertanyaan terakhir ya nanti, apakah bisa atau tidak. Tapi nggak apa-apa, saya akan lihat. Kalau dilihat dari gabungan antara ini ada lambang matahari terbit, tapi ada juga lambang hati. Cuman saya agak soroti ada lambang di bulan yang memang pas banget di sini, di tengah-tengahnya ini. Jadi memang banyak di sini, tetapi di sini ada satu nih. Bulan ini sebenarnya lambang keraguan, lambang tentang wanita yang selalu mempertimbangkan segala hal dari dua sisi, duality, kanan tidak, kiri tidak. Nah, saya merasa bahwa kalau dikatakan apakah bisa, saya rasakan bahwa hubungan mereka saat ini kalau kita lihat dari sisi BCL-nya ya, ini untuk mengisi kekosongan. Jadi kalau mengisi kekosongan awalnya, ini bukan kayak memang ingin dengan si pria ini. Kayaknya ini dikenalin sama temen, terus kemudian mereka ini bersama. Saya lebih jauh lagi bahwa BCL ini kan kalau sama teman-temannya dipanggil panggilan akrabnya tuh Unge kan. Jadi kalau saya lihat, Unge ini adalah seseorang yang kehilangan seorang suami, memiliki seorang anak bernama Noah. Nah, kalau BCL ini adalah penyanyi diva yang dia ini memiliki fans yang begitu besar, yang bahkan saat BCL tampak digosipkan, baru digosipkan saja mereka dia ini jadian, fansnya ini sudah kalang kabut untuk nama Sinclairnya nanti harus dicabut. Kalian suka ngomong begitu kan? Atau lah nggak jadi ini dong, dikuburkan berdampingan dong. Nah, hal seperti ini yang tentu saja akan menimbulkan banyak pertimbangan. Dan kalau saya lihat dari daun tehnya ini tadi, saya rasakan bahwa BCL di sini itu pacar yang sekarang ini, ya, yang dia nggak tahu ya mengakui pacar atau enggak. Ini adalah memenuhi keinginannya seorang Unge, bukan BCL.
Jadi kalau seorang, ini cowoknya ini kalau saya lihat kan anak Jaksel banget. Potongan rambutnya pelontos begitu, terus wajahnya juga rapi, tubuhnya pun juga ya tubuh seorang ayah gitu, yang dia kalau saya kira pekerjaannya dan semuanya, kenal kuliahannya juga, dan kalau saya pikir sih ini bukan ke BL, tapi lebih ke ungeknya ini. Seorang wanita yang kebetulan berprofesi menjadi artis, memiliki kehidupan pribadi. Nah kalau BCL ini ya diva ini tadi, jadi bukan memenuhi kebutuhan BCL-nya. Kalau BCL kan harapannya sama Ariel Noah atau sama orang-orang yang memiliki satu tingkat kesohoran yang mungkin akan menyamai seorang Ashraf Sinclair almarhum. Tapi kan Unge ini sebenarnya sosok yang sama dengan BCL. Nah berarti ada nggak sih perasaan yang maksudnya di dalam hatinya seorang Unge sudah bisa menggantikan, oh sosok ini pasti ada potensi nih, maksudnya ada kepercayaan ini. Betul, makanya tadi saya katakan kalau menggantikan suaminya Unge ini tadi, itu bisa. Tapi menggantikan suaminya BCL, ini tidak hanya memerlukan restu dari Noah Sinclair, tidak hanya memerlukan restu dari ayahanda ya mendiang, tapi restu netizen di seluruh Indonesia juga, yang kalau saya lihat BCL bisa mendapatkan yang lebih dibanding yang sekarang. No offense ya kepada siapapun ini, saya nggak terlalu ini tiba-tiba ternyata saya kenal gitu, atau ternyata dia adalah klien saya di acara corporate. Saya tidak secara personal punya masalah. Ini pertanyaan yang harus saya jawab berdasarkan apa yang saya lihat dari kartu ini. Boleh dikatakan seperti itu, karena ya kita tahu bahwa sudah terbiasa selama bertahun-tahun ini memiliki seseorang untuk menceritakan semuanya. Menceritakan semua ini nggak bisa cuma hanya ke sahabat atau ke teman ya, tapi seseorang yang mendampingi, sosok ayah untuk anaknya. Keinginan itu sebagai seorang wanita yang sepi hatinya ini itu membutuhkan ya tadi itu kenyamanan, seseorang untuk bisa diajak bersama-sama, melebihi dari ya kadang-kadang kalau kita melihat ini pantas atau enggak sih dan sebenarnya. Anda semua yang wanita, kadang-kadang kan ada tuh satu keinginan yang tidak bisa dibendung lagi, yang kalau ternyata walaupun itu secara logik itu mungkin akan berlawanan gitu. Misalkan ternyata mencintai suami teman, nah itu kan secara logik itu salah, tapi tiba-tiba rasa itu muncul. Nah ini rasa ini, itu adalah rasa yang timbul karena kehilangan dan terus kemudian kekosongan ini yang membuat ini semua akhirnya saat ya, kemarin itu terus kemudian dekat dan ini terjadi. Oke, kalau laki-laki ya, kalau boleh saya artikan juga dari simbol yang ada di sini, keraguan ini malah nggak ada di sang laki-laki. Laki-laki ini merasa bahwa ya ini adalah sebuah mungkin peningkatan prestasi dari yang sebelumnya terus dapat BCL ini tadi. Nah, tapi BCL ini mengalami sebaliknya. Kalau di mata netizen loh ya, jadi saya katakan seperti itu karena pembandingnya ini adalah Ashraf Sinclair almarhum. Dan saya rasakan bahwa yang laki-laki ini bahkan mungkin kalau saya kira ini lebih mantap dan lebih pengen untuk ayo cepetan. Itu yang saya rasakan. Dan saya merasakan juga bahwa ada satu pengaruh dari teman-teman di sekitar mereka untuk menjodohkan mereka ini. Berarti ada lingkungan yang suportif juga untuk kebersamaan ya, mereka? Iya, betul sekali. Ada itu. Nah, BCL sendiri maksudnya kalau memang pada akhirnya dia merasa butuh sosok seperti itu dan akhirnya sekarang menemukan gitu, akan sepanjang apa sih mungkin perjalanan dari Bahtera baru ini begitu, maksudnya walaupun belum berumah tangga ya, tapi maksudnya hubungan ini akan berjalan sejauh apa? Oke, seharusnya ini akan bisa jadi sesuatu yang mungkin jauh jika ternyata ini hanya Unge, bukan BCL. Tapi kalau dilihat dari ada sosok yang merupakan alter egonya, ini Clark Kent, ini Superman. Nah, sosok ini tuh membutuhkan tidak hanya sekedar seseorang yang seperti yang saat ini itu ada. Dan kalau dilihat dari kita mengassessment ke belakang ya, bahwa adanya sebuah perceraian dari sang pria ini tadi, dan permasalahannya jika benar seperti yang digambarkan di sosial media, yang saya pikir tentu saja ini tidak menggambarkan secara keseluruhan, kayaknya kok saya merasakan keraguan akan mereka ini bisa bersama. Saya nggak menjelekkan salah satunya, tetapi ini kayak sesuatu yang jadi kayak untuk ini bisa klop dan pantas, kayaknya butuh tidak hanya sekedar seorang duda anak 3 dan seorang banker juga seorang musisi, tapi butuh satu yang lebih Ashraf Sinclair. Tapi kalau dibilang sudah move on seorang Unge atau BCL, udah move on belum sih maksudnya dari sosok bayangan seorang Ashraf? Saya rasanya nggak perlu lihat ini, saya tanyakan kepada semua wanita, emang ada sih wanita yang berhasil move on? Kayaknya nggak ada. Wanita selalu membandingkan masa kini dengan masa lalunya.
Apakah itu trauma di masa kecil dan saat dia ini sudah dewasa, selalu dibawa ke masa kini dan selalu dibenturkan dengan apapun yang saat ini terjadi. Setiap menitnya, setiap detiknya. Bahkan saat tidak berpikir sekalipun, wanita ini secara otomatis itu membenturkan apa yang terjadi di masa lalu dengan apa yang terjadi di masa kini. Dan itu kadang tidak melibatkan logika. Perasaan itu muncul saja. Tiba-tiba moodnya berubah, tiba-tiba dia marah, dan sebagainya. Itu karena adanya satu hal di masa lalu yang dibawa ke masa kini. Dan mustahil dia akan bisa move on. Jadi Darko, cuman dibilang tadi juga kayaknya memang untuk alter egonya seorang BCL ya, Unge ini memang mungkin sosok laki-laki ini memenuhi kriteria. Cuman di satu sisi ada sisi BCL yang ini seorang diva begitu. Kalau memang kita harus menyebutkan tentang parameter, apakah memang jangan-jangan Mas Denny Darko membaca ke depannya yang bisa bersanding dengan seorang diva ini adalah orang yang memiliki panggung yang sama besar? Saya tidak mengatakan panggung dalam artian literal atau harafiah di sini. Saya pun tidak hanya di sini, di ramalan saya sebelumnya untuk melihat kira siapa, dan saat itu saya membaca hubungan BCL dan Noah. Yang saya katakan itu juga mustahil untuk terjadi. Saya rasakan bahwa BCL ini menikahnya akan dengan pengusaha. Dan kalau saya katakan pengusaha, BCL ini harusnya itu memiliki satu garis yang akan sama seperti Maya Estianty. Jadi dapatnya itu harusnya itu kelasnya itu kelas-kelas seperti Mas Irwan Musri. Seperti itu gitu. Bahkan saya melihat pun itu harus dengan sosok kedewasaan yang mungkin 11-12 dengan beliau ini tadi. Bukan artinya ya, ini tidak bisa terjadi, tetapi butuh sebuah upaya yang besar agar mereka ini bisa bersama. Mas Denny Darko, cuman dikatakan kalau seorang pengusaha ya kan, Tito Aryawardana ini kan juga seorang pengusaha dan memiliki pengalaman untuk apa ya, kalau dibilang mengasuh anak ya, karena anaknya udah 3 juga. Gimana menurutmu? Apakah kalau misalkan nantinya ini bisa berjalan hingga ke pernikahan, akankah maksudnya bisa berjalan semulus pada hubungan sebelumnya? Oke, itu pertanyaannya asumtif saat mengatakan bisa mengurus anak. Anaknya diurus dia atau diurus istrinya kita belum tahu. Nah, tapi yang kita lihat jelas di sini itu adalah bahwa ini sisi yang Unge ini cukup loh dengan yang sekarang ada ini tadi. Nah, tapi kalau sisi BCL-nya ini kalau menurut saya itu kurang. Jadi kalau misalkan seseorang ini datang untuk memvaluasi brand dari BCL ini tadi, ini kayak masih belum mendapatkan seseorang yang akan bisa sesuai. Yang saya takutkan nanti malah akan terjadi ya tuduhan dari para netizen kalau ternyata pernikahannya ini tidak selevel. Nanti apa istilahnya itu modal apa doang? Nah, seperti itu. Ini bukan artinya saya merendahkan yang laki-laki ya, tetapi dari brand sendiri BCL ini perlu sebuah satu treatment. Atau kalau memang ternyata sang laki-laki ini, saya lihat ada kemungkinan itu. Kalau ternyata laki-laki ini adalah somebody di sini, itu mulai harus dimunculkan saat ini agar ya restu dari para netizen ini akan didapatkan. Mas Denny Darko, cuman kan sang laki-laki ini memang bukan orang entertain ya, dan baru ketahuan sekarang. Tapi musisi loh dia. Ya, tapi lebih ke produser musik mungkin ya. Netizen sudah mulai mengeramasi seorang BCL. Nah, ini kondisi BCL sendiri maksudnya secara mental ada kesedihan nggak sih, atau mungkin rasa frustasi jadinya kayak aduh salah lagi aja deh. Oke, kata keramas mungkin kurang tepat, rujak mungkin lebih sesuai ya, karena dari itu tadi, dari harus menanggalkan nama Sinclair, tidak bisa dimakamkan bersebelahan atau tidak berjumpa di surga. Nah, ini netizen sudah playing God, menjadi sok-sok Tuhan menentukan nasib orang lain. Makanya tadi saya katakan anugerah dan juga kasihan untuk seorang Unge, karena dia harus menyatu dengan sosok BCL yang sangat luar biasa, yang value-nya ini sampai sekarang masih sangat luar biasa. Nah, untuk itu dia pasti akan ada masa di mana dia akan merasakan kedua sosok ini hidup di dalam dirinya, dan dia harus memetakan mana yang akan lebih baik. Nah, kalau saya lihat di sini, melihat semua itu tadi di luar dugaan, ini ternyata dia ini nggak secuek yang kita kira. Dia ini sangat-sangat memperhatikan komentar dari para netizen di sini. Dan mengapa saya katakan seperti itu? Karena sosoknya masih disembunyikan, belum diekspos. Kita mungkin akan berbeda dengan sosok janda kembang yang lainnya, Giselle Anastasia, yang bisa lebih ekspresif di sini. Nah, kenapa BCL di sini tidak? Itu adalah karena hal itu tadi. Ketakutan bahwa yang dirujak nggak cuma dia, tetapi calonnya ini, siapapun dia nanti, inilah yang kalau menurut saya menunjukkan bahwa di dalam hatinya dia tahu ini belum selevel dengan mendiang suaminya. Tadi dirimu juga sempat mungkin bilang, walaupun Ashraf ini memang juga pengusaha, cuman kan levelnya ada perbedaan lah untuk menyandang pasangan dari seorang BCL begitu. Nah,
di satu sisi kalau kita bilang Ashraf ini kan memang cukup levelnya cukup tinggi gitu, dan menemukan orang seperti ini tuh cukup sulit yang pasti di kehidupan nyata, ya kan? Apakah kalau misalkan dengan yang ini tidak ada kejelasan atau jalan yang lampu hijau, akankah segera bertemu dengan sosok yang memang bisa menyamakan seorang Ashraf? Kalau saya kira seorang Awang juga mengatakan bahwa dalam 3 tahun. Dan saya katakan juga, itu saya lihat juga. Tapi, seperti yang dilihat sama dia juga bukan yang ini. Nah, saya melihat sebenarnya ada sosok yang lain, yang ini membayangi sebenarnya. Yang ada juga, tetapi entah kenapa, mungkin karena lingkungan, dan juga mungkin karena kesempatan untuk bisa dekat ini tadi, akhirnya lebih menang sang Bapak Banker ini tadi. Nah, sebenarnya seseorang ini lebih memiliki sebuah potensi. Tapi saya nggak enak ngomong di sini karena belum spill oleh netizen, tapi saya katakan sebenarnya coba untuk difikirkan lagi, sepertinya masih akan memungkinkan untuk menjalin, dan mumpung sekarang jangan terlalu memastikan dengan yang ini, karena seperti tadi saya katakan, untuk dari value-nya ini masih mungkin, sangat mungkin mendapatkan yang lebih lagi. Tapi kalau dari anak BCL sendiri, seperti apa sih Mas Denny Darko memandang seorang Tiko Aryawardana ini? Itu pertanyaan yang seakan-akan ditanyakan sama dukun, seperti apa, terus Iya, jawaban saya seakan pasti. Saya akan lihat terawangannya dari ini, dan kembali di sini silahkan kalau Anda percaya, tapi kalau tidak percaya anggap saja ini sebagai hiburan. Tapi yang saya lihat di sini, Noah ini sebenarnya seorang yang kalau saya boleh katakan itu sangat berbakti pada ibunya, dan dia sepertinya mengerti sekali bahwa ibunya ini membutuhkan seseorang untuk kekosongan di hatinya ini tadi. Maka dia adalah seorang anak laki-laki yang sangat mengerti, sangat menyayangi ibunya. Bahkan dia itu melakukan beyond his preference gitu loh. Dia kayak dia menghilangkan semuanya. Bahkan si Noah ini lebih move on daripada ibunya. Dia melihat bahwa ya sudah, ayahnya itu ada di satu titik ini, titik paling tinggi, tidak akan mungkin digantikan. Dan untuk itu, apapun ini nanti, ini demi kebahagiaan sang ibunda. Dan dia kayaknya, makanya kalau seandainya sekarang dihembuskan berita bahwa oh ini baik dan sebagainya, adalah karena hal tersebut itu tadi. Tapi kembali lagi, di sini kan BCL belum mengklarifikasi dengan konfirmasi apa-apa. Maka saya katakan, ya ini semua masih merupakan sebuah dugaan ya. Mas Denny Darko, cuman kan di satu sisi juga kita bilang ada berita beredar. Orang tua dari Ashraf sendiri sudah mengizinkan atau mungkin memberikan lampu hijau kepada BCL jika ingin mencari pendamping baru. Tapi netizen seolah-olah merujak nih, sampai BCL sendiri mungkin punya ketakutan ya. Nah, ini kan akan mempersulit perjalanannya kembali, perjalanan seorang BCL untuk mencari pasangan. Pasti ada laki-laki yang tadinya mau, jadinya aduh takut dirujak netizen kalau sama BCL. Berarti saya pastikan lagi, dirimu berkata juga akan nggak lama lagi sosok laki-laki ini bisa datang ya? Enggak, sebenarnya laki-laki ini sudah ada yang membayangi ini tadi. Nah, tapi ya itu tadi, karena hal-hal yang ada ini lebih mendukung kepada si cowok yang sekarang ini tadi. Akhirnya sekarang dekatnya dengan si pria ini tadi. Nah, mengatakan tadi kan bahwa orang tuanya memang merestui, tapi siapa dengan orang mana kan kita tidak tahu merestui atau tidak. Sedangkan restu dan sebagainya, dia sudah, ya pada dasarnya sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengatakan, mungkin hanya menyarankan saja. Nah, perihal netizen, kalau menurut saya ini merupakan sebuah resiko dari seorang BCL, bahwa saat ini yang mendukung namanya hingga seperti sekarang, yang membuat setiap episodenya di Indonesian Idol itu ditonton, ya netizen juga. Jadi kalau saya katakan, semuanya tidak akan mungkin bisa dipotong dan dipisahkan begitu saja. Ini akan jadi satu kesatuan, dan mungkin juga ini akan menjadikan hal-hal seperti Luna Maya kok nggak kunjung dapat jodoh, karena dia juga berpengaruh dengan banyak netizen yang ada juga di sekitarnya ini tadi. Anyway, ini berteman di Instagram dengan Luna Maya. Ada tendensi dikenalkan oleh sahabat-sahabat termasuk Luna Maya nggak sih jadi? Karena Luna Maya pernah nelpon saya dan protes tentang ramalan saya, sebaiknya pertanyaan ini saya serahkan pada netizen untuk menjawab dari pernyataan saya tadi. Oke, lanjut. Dan di satu sisi juga netizen selalu membahas tentang copot nama Sinclair. Menurut dirimu? Kalau saya ya sepantasnya dicopot, sama seperti dulu, bahkan ini tidak meninggal ya, Titi Siuman, terus kemudian dia kembali ke nama gadisnya Titi Rajo Bintang seperti itu. Saya pikir ya ini satu hal yang nggak perlu diributkan. Kalau saya pikir BCL belum move on, kenapa netizen lebih belum move on lagi? Nah, kalau saya boleh katakan di sini bahwa semua orang berhak untuk bahagia, dan perpisahan dengan apapun juga, bercerai atau meninggal dunia, ya kalau ternyata masih memungkinkan untuk menemukan pasangan, temukan. Karena ya kalau memang sudah tidak berjodoh, mungkin jodohnya ada di yang berikutnya itu tadi.
Tapi sooner or later bakal dikasih tahu nggak sih sosok yang deket sama BCL? Maksudnya BCL bakal ada klarifikasi nggak sih dekat-dekat? Kalau saya pikir ini kayak kalau dari ini ya teh yang ada di sini ini sepertinya kayak ya dibiarkan netizen ini berasumsi saja. Kenapa harus dibiarkan seperti itu? Apakah ada asumsi di kepala seorang BCL juga? Maksudnya ada tendensi? Karena BCL pun berpikir kalau ternyata sampai nggak kejadian, ya tadi kalau misalkan politik ini elektabilitasnya menurun mungkin. Saya rasakan hal seperti itu juga ada. Karena kalau seandainya memang, saya mohon maaf ya untuk yang pria ini, kalau memang BCL merasakan bahwa ini sudah cocok 100%, saya pikir dia pasti akan umumkan. Artinya ada banyak hal yang juga harus difikirkan, ketakutan bahwa netizen nanti tidak menyetujui, atau hal yang semacam itu yang akan berpengaruh kepada hal yang akan ya berkaitan erat dengan karir BCL. Dan untuk itu pun sang pria ini sepertinya juga memaklumi hal itu tadi. Cuman dengan adanya kehebohan ini, BCL dirujak sama netizen ya kan, hampir habis dirujak sama netizen nih. Nah, akankah berpengaruh ke karir seorang BCL? Secara langsung tidak. Kalau saya lihat di sini sebenarnya dirujak pun itu sebenarnya bisa meningkatkan karir. Makanya saya katakan bahwa nggak usah terlalu dibaca. Dengan ini, awareness-nya itu malah akan semakin tinggi. Bahkan jika ternyata pun ini mau dan ada produser yang melihat, harusnya ini difilmkan dengan BCL menjadi seorang janda yang ditinggal meninggal, terus kemudian nikah kembali, dan terus kemudian, nah hal seperti itu sebenarnya bisa dimonetisasi. Jadi untuk karir sebenarnya apapun ini menuju ke arah yang positif. Tetapi untuk jangka panjang, nah ini yang harus benar-benar dimengerti di sini. Apakah memang akhirnya akan menikah, atau ini cuma pacaran dan terus kemudian berpisah saja. Itu menurutmu bagaimana sih respon keluarga internal BCL sendiri? Kalau saya pikir ya, kalau keluarga internal ya pengennya segera menemui pendamping yang berikutnya. Karena kalau saya pikir, kalau tadi saya katakan mengisi kekosongan ini menimbulkan hal-hal yang kalau saya kira yang pertama kali melihat tentu saja ya keluarga inti ya. Mengetahui bahwa sisi manusia dari BCL ini kesepian, membutuhkan seseorang dengan kerja yang seperti itu, anak yang sudah menuju ke remaja, hal yang tidak mudah untuk seorang wanita. Sehingga kalau saya pikir di sini dorongan yang tertinggi bahkan untuk kalaupun ternyata selain yang pria ini tadi untuk pengen segera menikah, itu ya dari keluarganya. Kalau saya pikir tidak ada kontra, karena yang laki-laki pun ini ya sebenarnya secara bibit, bebet, dan bobot ya baik. Kalau masalah duda, saya pikir di Jakarta mungkin populasi pria itu dudanya lebih banyak dibandingkan kota-kota yang lain, dan itu tidak mengindikasikan kalau dia akan gagal dalam pernikahannya. Nah, tapi kembali lagi di sini, untuk menjadi seorang suami dari BCL, kita berbicara hal dengan satu magnitudo yang berbeda. Mas, dan cuman ada berita-berita miring juga tentang perpisahan si laki-laki dengan mantan istrinya, itu bagaimana Mas? Dan maksudnya kayak apakah pada akhirnya itu juga membuat salah satu faktor BCL jadi kurang yakin? Oke, berita miring timbulnya dari sebuah atau dua buah kata yang tercatat di pengadilan yang itu tidak menggambarkan ya pernikahan yang ada, apa yang terjadi di dalamnya, yang saya pikir tidak etis dan juga tidak fair juga kalau kita menilai hanya berdasarkan hal tersebut tadi. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan keduanya. Tetapi tetap, seandainya pun pria ini tadi single sekalipun, ini kalau saya bilang ya even not close enough dengan Ashraf Sinclair. Mungkin kalau misalkan BCL pada akhirnya setelah dirujak ini masih bertahan dengan laki-laki ini, tantangan terbesarnya BCL dengan laki-laki ini untuk menjalani hubungan ke depannya apa sih, Mas Dendar? Ya tutup telinga, dibiarkan saja. Mereka akan bisa bahagia kok. Tapi kembali lagi di sini, bahwa bagaimana merawat isu ini tadi, menjawabnya itu jadi sebuah hal yang juga penting di sini. Nah, jangan juga nanti akan jadi sebuah, kalau saya katakan, kita akhirnya tergiring oleh netizen ini tadi, menuju ke sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita inginkan. Nah, harapan saya di sini ya, itu tadi, dengan apapun yang mereka miliki sekarang, kalaupun mereka menikah besok, mereka akan bahagia. Syukuri saja apa yang ada, kalau kata Rian The Massive seperti itu. Demikian tadi saya menjawab pertanyaan dari teman saya, Was-Was. Pastikan kalian sekali lagi nonton, subscribe, dan bagikan videonya. Dan untuk kalian yang ingin bacakan kartunya atau ingin saya lihatkan masa depannya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.